Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Surat Al-Lail, surat ke-92, juz amma, ayat 14 sampai 16. Maka anzartukum, aku memperingatkan kamu semua dengan neraka yang talazah, bernyala-nyala atau bergejolak-gejolak. La yaslaha, tidak akan masuk ke dalamnya untuk dibakar, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan kebenaran, tidak percaya dan mengingkari ayat-ayat Allah, wa tawalla, dan berpaling daripada keimanan. Bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah, di malam kini ku ada dua agenda. Ambo sebagai protokol pemuka acara, sebelum beliau kita, bapak-bapak kita persilahkan sekitar 15 menit sampai 20 menit lah paling lama. Sebagaimana judul tema yang telah kita pilih untuk Ramadan tahun kini, yaitu perjalanan menuju akhirat. Semalam kaji kita penggiringan menuju neraka, setelah sebelumnya pengelompokan. Kalau ayat semalam kita pelajari adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, digiring, dihalau orang-orang kafir menuju jahannam. Nah, malam kini judulnya jahannam, sesuai dengan judul jahannam. Jahannam itu dalam Al-Quran disebut sampai 77 kali. 77 kali. Jahannam, jahannam, jahannam. Ada sekian banyak nama-nama daripada nama neraka. Laza, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. 6 paling banyak jahannam. Ya, 6 paling banyak atau 6 paling sering disebut dengan jahannam. Secara bahasa, jahannam itu artinya sesuatu yang sangat dalam sekali. Sangat-sangat dalam. Maka orang Arab menamakan sumur yang sangat dalam dengan itu. Lalu diberilah salah satu nama daripada nama-nama neraka itu dengan jahannam, karena memang sangat dalam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1, beliau menyebut sebuah hadis yang agak panjang, kita ambil seintinya. Pernah di zaman Nabi tadanga suatu bunyi yang amat keras dari arah atas, dari arah langit, seakan ada dentuman yang dahsyat berbunyi. Kata beliau kepada sahabat-sahabat, "Hai, tahu kalian anan tuh berbunyi?" Sebagaimana biasa sahabat kan menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah yang tahu.
Kata beliau, itu adalah batu besar yang digulirkan dari tepi Jahannam semenjak 70 tahun yang lampau. Maka baru sekarang sampai ke ila ka'riha, ke dasarnya. Nah, dalam kaidah orang Arab dan bahasa Arab, kata 7 itu banyak tuh. Bukan berarti 7 setelah 6. Agak sama dengan bahasa beribu-ribu. Kalau kita dulu menyebutkan beribu-ribu, ini tuh berjuta-juta. Di dalam bahasa orang Sina, kalau nyebut 7 itu lebih banyak. Taruhlah 70 tahun batu besar terjun ke dalam neraka, baru 70 tahun sampai ke bawah. Itu kan tidak dapat kita gambarkan, kita bayangkan kedalaman jurang. Wallahu a'lam. Tapi itu berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Katsir. Kalau keluasannya tidak pernah penuh. Dalam surah Qaf disebutkan begitu, halim tala'ati, wahai Jahannam, apakah engkau penuh? Hal min mazid, ya Allah, masih adakah tambahannya? Ditanya Jahannam itu apakah sudah penuh, itu bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah Maha tahu kepada kita bahwa neraka itu berapapun isinya akan penuh. Akan penuh, hal min mazid, masih adakah tambahannya Allah? Kemudian baru Allah letakkan kakinya atau dihantamkan kakinya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha mulia Allah, daripada kita serupa-serupakan kaki Allah dengan yang lain. Yang jelas ketika Allah menghantam atau meletakkan kakinya, neraka itu baru mengatakan qattu. Neraka itu saling bertumpuk-tumpuk isinya, lalu neraka bilang sudah cukup ya Allah, sudah cukup, baru menyempit. Jadi dari segi dalam, segi luasnya itulah Jahannam. Dan Jahannam itu di dalam Al-Quran disebut dengan bi'sa. Ada disebut dengan bi'sal mihad. Bi'sa itu kalau kita terjemahan bahasa seburuk-buruk. Seburuk-buruk lawan daripada ni'mah. Ini disebut nanti Jahannam itu dengan bi'sal mihad. Mihad ya sampai kita sampai tinggal lah. Sebagai bahasa kan mihad itu mahdu, ayunan. Tapi itu kan dah sindiran. Jadi bisa mihad seburuk-buruk sampai di mana orang diam tinggal. Yang katanya mihad itu mahdu, ayunan, buaya. Itu tidak ada tempat yang terburuk melainkan Jahannam. Itulah sebaik-baik tempat diam. Kadang sebut dengan bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Dan tidak ada tempat kembali yang terburuk melainkan Jahannam. Namanya wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kadang disebut juga nanti bi'sal ma'wa. Bi'sal ma'wa, seburuk-buruk atau sejahat saat ngeri-ngeri sampai yang ditempati lah, sampai kita tuju. Kadang sebut dengan bi'sal maswa, bi'sal qarar, banyak lagi istilah-istilah bi'sa. Bi'sal wirid, intinya tampai yang terburuk dan tidak ada lagi tampai yang lebih buruk daripada itu melainkan Jahannam, sehingga disebut dengan bi'sa. Maka amat penting kita serba ringkas mengetahui tentang Jahannam atau neraka, karena tidak semua orang yang mengetahui, sehingga orang ada yang memandang enteng atau bolok-olok, seperti barangkali bahasa sebagian orang ya, masuk neraka nah, masuk letong ya, menganggap sepele. Nabi sendiri atau Nabi SAW ketika beliau menagih peringatan ke orang banyak di atas mimbar, ketika itu beliau berdiri, kata beliau, andartukumun nara,
anzartukumun nara, anzarkum nara. 3 kali berulang. Aku beri peringatan kalian dengan neraka, neraka, neraka. Sampai-sampai jatuh kain beliau ke bawah, bergetar. Andaikan ada orang di pasar Madinah ketika itu sampai suara beliau ke pasar Madinah, begitu tinggi keras suara beliau memperingatkan tentang neraka. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Rasulullah paham, Rasulullah mengerti apa itu neraka. Jika engkau tahu atau kalian melihat atau tahu apa yang aku lihat, apa yang kau tahu, kalian barangkali sedikit menangis, sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, kita kembali lagi ke Jahannam. Jadi ada orang yang digiring langsung, dihalau langsung, dirantai, dibelenggu, ditarik, dihela, diseret menuju neraka. Kaji semalam, setiba di pintunya baru dibuka. Jadi neraka itu tidak akan dibuka pintunya sebelum penghuninya datang. Bukan kaji semalam sebentar. Hatta idza ja'uha futihat. Sementara untuk surga pakai waw, wa futihat. Hatta idza ja'uha wa futihat. Kata para ulama kita yang ahli bahasa Quran, kenapa ketika di Jahannam disebutkan futihat, tiba di surga disebut wa futihat, menggambarkan bahwa tidak akan dibuka gerbang besar Jahannam itu melainkan setelah penghuninya berada di sana, baru dibuka, ditutup lagi. Sementara wa futihat, kata waw di situ menunjukkan keadaan, berarti maknanya hatta idza ja'uha, sehingga apabila para penghuni surga itu sampai situ wa futihat, sedangkan pintunya sudah dibuka, bahkan sudah lama dibuka, sudah lama dibuka. Kembali kita yang tadi. Dan Jahannam itu bukan terang. Dan jangan kita gambarkan Jahannam itu seperti bulango atau seperti pariwa, seperti kancah. Jahannam itu kan bergunung-gunung, berlembah-lembah, berjurang-jurang, bersungai-sungai, bahkan pakai lautan, pakai pohon. Pohon yang terkenal di Jahannam itu namanya zakum. Pakai aliran-aliran sungai Jahannam. Bisa jadi tabayang di benak orang Jahannam itu atau neraka itu suatu lembah atau mode-mode pariwa bulango. Enggak, Jahannam itu suatu, bisa ketika suatu negeri besar lah. Saking besarnya. Dan Jahannam juga punya musim. Musim dinginnya namanya zamharira. Zamharira. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Zamharira itu ditafsirkan ulama itu musim dingin. Musim dingin. Banyak situ aneka, tapi semuanya tempat siksa, tempat siksaan Jahannam. Nah, salah satu ciri dan sifat hamba-hamba Allah yang Rahman, mereka selalu berdoa. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Surah Al-Furqan, surat ke-5 ayat 25. Intinya begitu. Orang-orang yang mengerti, yang paham, yang yakin, yang percaya kepada ada akhirat, ada neraka, mereka tidak putus-putus, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar mereka dijaga, dipelihara, dilindungi, diselamatkan, disingkirkan dari neraka. Saking takutnya. Karena neraka Jahannam itu gelap, sangat gelap. Puncak panasnya lah sampai kepada puncak gelap, hitam legap. Nah, ketika nanti besok kan kaji kita kan sirat, tapi kita dulu sebentar. Di atas Jahannam itu dibentangkan sirat, sirat titian, jembatan atau jalan. Siapapun yang akan masuk surga harus situ. Jadi Nabi Muhammad lewat situ. Manusia pertama yang lewat Nabi Muhammad, lewat di atas
Sirat itu di atas Jahannam. Jahannam itu gelap. Di sirat itu ada duri-duri, goyang licin. Di bawahnya ada kalalib, pengait-pengait. Untuk melewatinya harus pakai cahaya, nur. Kali kita dapat doanya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, kekalkan cahaya kami jam padam. Itu dibaca ketika di atas Jahannam. Dalam surah Al-Hadid katakan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'an nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim. Nanti ayat ketiga baliknya bunyi, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Itu apa? Ketika orang-orang munafik akan lewat di atas Jahannam, karena mereka juga punya cahaya, tiba-tiba cahayanya padam. Lalu mereka berteriak-teriak, mengimbau-imbau orang yang dikenalnya, tunggu kami, tunggu kami. Cahaya apa? Itu dah, cahaya keimanan, cahaya masalih, cahaya ketakwaan. Cahaya. Ada orang yang cahayanya bersinar seluas gunung, lewat di sirat. Ada yang cahayanya setinggi tikar. Ada yang cahayanya sebesar empu kaki. Ada yang cahaya tiba-tiba padam. Itulah cara munafik. Sangat gelap. Kecepatan orang atas sirat sampai secepat kilat. Di atas Jahannam semua. Jadi tidak satu pun orang yang tidak melewati. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam 70 dan 71. Tidak satu pun di antara kamu pasti melewatinya atau masuk ke sana. Makanya ya Nabi-Nabi Muhammad lewat situ, di atas Jahannam. Berapa lamanya kita melewati Jahannam tergantung amal. Dan catatan terakhir kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri dan karajo-karajo serta perangai-perangai apa yang menyebabkan dalam masuk Jahannam. Sekaligus Allah telah mengajari kita apa doa yang mesti kita baca. Kan waqina adzabannar waqina adzabannar. Jadi Allah yang telah menciptakan neraka Allah persiapkan untuk menyiksa, surga dipersiapkan Allah untuk beri rahmat, telah menyampaikan kepada kita dalam Quran ini dia Jahannam. Sampai 77 kali diulang. Ini ciri-ciri orangnya yang akan masuk. Dan ini model orang yang akan diselamatkan. Ini doa yang akan kamu baca jika kamu ingin selamat. Jadi kita sampai situ 25 menit. Semoga berfaedah. Abo minta maaf kepada bapak-bapak kita karena abo harus pergi ke Makwah. Tidak satu mengikuti. Ya kepada ketua mengikuti. Sampai situ semoga berfaedah dan manfaat untuk abo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.